Saudara Cinta. Mudah-mudahan tidak ribut. Di tempatnya beliau ini sering ribut. Kalau ribut kok buka suara mic-nya. Oh, kayak banyak mobil truk, kayak penjual mobil. Halo, selamat sore. Nggak bisa ya? Nggak duduk ya? Jaringan beliau. Halo, selamat sore Bu Rasmi. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Ada onde-onde kah, Saudara Esken? Halo, Saudara Esken. Halo. Saudara Esken, selamat sore. Baik, silakan teman yang lain ajukan permintaan. Manusia tanpa dagu. Apalah orang ini, nggak bisa tenang hidup kau kah? Kamu di mana ini? Oh, hidupmu tersiksa kali. Nggak pernah rasa tenang-tenang orang ini. Kan? Hidup tinggal di dalam mesin penggiling padi. Nah, itulah hidupmu kau. Sial kali hidupmu. Menderita kali hidup kau. Ini jam istirahat kau masih jadi budak dunia. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Naik nih. Silakan. Hai, apa itu? Apa itu nak? Selamat sore Zuma. Wow, keren. Kasih ya. Ini punyanya kakak. Ibunya sepi kah? Siap. Yeah. Si binasa keji. Maksud Zuma siapa binasa keji? Yang mengalihkan ajaran haram menjadi halal bagi pengikutnya. Siapa itu Zuma? Yang hidup sesama dengan murid Yesus. Yang mereka lihat membinasakan lalu duduk berdiri di tempat kudus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Apabila Nabi kau tidak pernah menjelekkan Paulus? Apabila kamu melihat, kamu di sini adalah murid-murid Yesus, melihat pembinasa keji yang menganiaya mereka duduk berdiri di tempat kudus. Siapa yang sezaman dengan murid-murid Yesus yang menganiaya Yesus, lalu dia berdiri di tempat kudus. Paulus? Cuma pernahkah Nabi kau menjelekkan Paulus? Atau Tuhan kau? Nabi Muhammad. Oh, udahlah kawan, sudah. Hidupmu menderita kali kau. Udahlah, tercatat nerakamu di dunia juga, kau hidup melarat kayak begitu. Menjual apa kau itu di pinggir jalan? Atau jangan-jangan kau sudah di neraka itu? Cepat kali kau ke sana. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Selamat sore, saudara. Temanya sore juga.
Sama juga ini, di jalan juga mereka ini. Di jalan juga mereka. Perjanjian. Perjanjian. Ya, karena kita memang orang Kristen, saudara, di jalan. Kalau teroris baru berondok di bawah tanah. Begitu, saudara. Oh gitu. Teroris ya. Teroris itu yang menutup Kalau diri, teroris yang dia menutup di bawah tanah berondoknya. ajaran kasih, membungkus diri dengan ajaran kasih, itulah teroris yang asli. Menggunakan istilah-istilah Islam untuk melancarkan ajaran setan, itu teroris. Jadi yang diteror itu adalah pemikiran, yang diteror itu adalah gaya hidup, yang diteror itu adalah akidah, yang diteror itu adalah keyakinan. Itulah teroris yang sesungguhnya tuh. Meneror orang-orang, menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam agama dengan cara menggunakan istilah-istilah agama lain supaya bisa nipu. Itulah teroris yang sesungguhnya. Makanya dalil itu pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Dia nampak seperti baik tapi isinya adalah kebinasaan. Nampak menggunakan istilah-istilah Islami tapi isinya adalah kebinasaan. Bukunya mereka sebut Alkitab. Dewa yang mereka sembah mereka sebut Allah. Surat kabar yang mereka imani dia sebut wahyu. Semua digunakan kepalsuan demi untuk membungkus kejahatan agar bisa membinasakan manusia. Itulah teroris sesungguhnya. Berdiri di tengah-tengah umat Islam setelah puas melakukan penjajahan. Penjajahan membuat jutaan anak-anak menjadi yatim. Jutaan wanita menjadi janda dikarenakan kelakuan mereka. Setelah umat Islam berhasil mengusir mereka, lalu budak-budaknya masih tinggal di Nusantara, hidup berdampingan dengan kami. Budak-budaknya ini lalu merasa mereka yang terzolimi. Keturunan budak-budak penjajah ini kemudian merasa paling kasih. Padahal mereka berasal dari batang penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Mereka lupa kalau pribumi itu merinding kalau mendengarkan nama agama mereka. Karena penjajah menyisahkan goresan yang sangat-sangat pedih dan menyakitkan dan sangat mendalam dengan mendirikan rumah-rumah ibadah para penjajah itu di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat. Melihat sebuah gedung yang bersimbol salib, kami trauma karena kami mengingat masa penjajahan. Di mana kiri kanan yang ada hanya penumpahan darah, perampasan hak, pemerkosaan, dan juga pencurian milik pribumi. Sekarang, para pengikut-pengikut pesundalnya mengaku dirinya paling kasih, mengaku paling sayang. Lupa kalau mereka adalah penerus daripada penjajah. Lupa kalau rumah ibadah warisan penjajah mereka yang mewarisi saat ini. Lupa kalau lembaga Bible itu ada lembaga yang didirikan penjajah. Sok paten kalau berbicara tentang kasih. Padahal keyakinannya tidak ada manfaatnya untuk keberlangsungan Indonesia. Agamanya tak ada fungsinya untuk negara ini. Sama sekali tidak ada. Tapi paling merasa, wah paling tersakiti, paling terjajah, paling terzolimi. Si paling korban, si paling kasih. Padahal hati di dalam berulat. Gitu. Kenapa muncul teroris? Karena adanya kezoliman, ketidakadilan. Muncul teroris. Teroris itu adalah nampak yang dihasilkan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh yang meneror. Berbeda dengan penjajah. Penjajah itu memang tanpa tujuan untuk membangun sebuah karakter terhadap wilayah jahan selain untuk membinasakan, membunuh karakter dan seterusnya. Itu merampas hak. Jadi lebih baik menjadi teroris daripada menjadi penjajah.
Kalau penjajah itu artinya sah secara lembaga. Kalau teroris itu cuma oknum-oknum doang. Mereka yang tidak cocok dengan kebijakan, itulah yang meneror. Mereka yang merasa terzolimi dengan kebijakan pemerintah, itulah yang meneror. Tapi kalau penjajah secara terstruktur lembaga yang melakukan itu terhadap satu kaum di luar daripada mereka. Itulah yang terjadi. Nah, penjajah sudah mengangkat kaki dari bumi pertiwi, tetapi penerusnya masih melakukan penjajahan. Apa buktinya? Mereka mengambil istilah-istilah yang sangat mulia dari Islam untuk mereka pakai menutupi aib agama mereka. Terbukti mereka menyembah dewa-dewa, bertanduk 7, bermata 7. Tapi mereka menyembunyikan identitas dewa mereka itu dengan mengambil nama Tuhannya umat Islam. Mental penjajah. Mereka menyembunyikan surat kabar dari barat yang menggunakan bahasa Yunani dan istilah-istilah paganisme dengan membungkusnya dengan istilah yang diambil dari nama mulia Al-Quran, yaitu Alkitab, untuk menutupi borok. Semua istilah-istilah mulia diambil dari Quran untuk menutupi aib agama mereka. Habis itu mereka tampil, Oke. kami Boleh ini saudaraku, adalah boleh saya jawab? kasih. Nggak ada pertanyaan? Boleh saya jawab? Boleh saya Nggak ada jawab, pertanyaan. saudaraku? Nggak ada pertanyaan. Ini saya mau memberikan pendapat tentang narasi saudara yang sangat Boleh. bermutu dan bermanfaat. Begitu, Ya, saudaraku. silakan. Oke. Nah, jadi ini tadi antara penjajah dengan ajaran Islam, begitu saudaraku ya. Nah, jadi yang saya perhatikan saudaraku, memang ajaran Islam itu bermutu, bermanfaat bagi anak-anak gitu. Nah, kalau penjajah itu, yang setahu saya saudaraku, mendirikan sekolah ya, di mana Indonesia dulu tidak ada mengenal sekolah. Belanda mendirikan sekolah, dan termasuk juga Raden Ajeng Kartini ya, dia meningkatkan kualitas perempuan, di mana simbolnya habis gelap terbitlah terang, kan begitu saudaraku. Tetapi ajaran agama saudara yang bermutu dan bermanfaat menurut Anda, di mana anak perempuan umur 3 tahun, 6 tahun disuruh menikah ya, dan itu sangat berlawanan dengan Raden Ajeng Kartini ya, di mana Raden Ajeng Kartini berjuang mati-matian untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaan perempuan di Indonesia, dan itu terjadi di zaman penjajahan Belanda saudaraku. Nah, artinya Belanda ingin memajukan masyarakat Indonesia yang mendirikan sekolah-sekolah yang mendukung Raden Ajeng Kartini untuk meningkatkan kualitas perempuan. Nah, jadi kalau ajaran saudara yang menurut Anda bermutu dan bermanfaat, di mana anak-anak umur 3 tahun dan 6 tahun dipaksa menikah, ya bayangkan dong bagaimana Anda punya anak perempuan 6 tahun disuruh menikah. Aduh. Oke, Ya, saya tapi jawab. itulah bagi Anda Saya bermanfaat ya. Ya, saya jawab. Saya tidak ini ya, saya tidak Saya bantah. apa namanya saudaraku? Ya, dibantah. Saya bantah. Oke, silakan saudara. Oke. Yang pertama, Belanda mendirikan sekolah karena berharap dia akan menguasai Nusantara ini. Mendirikan sekolah untuk mereka, bukan mendirikan sekolah untuk Indonesia. Cita-cita mereka ingin menguasai Indonesia. Dia lupa kalau di situ ada umatnya Nabi Muhammad yang akan mengusir mereka, supaya mereka mengangkat kaki dari bumi pertiwi yang didirikan dengan kalimat tauhid. Pahami itu. Jadi Belanda membangun wilayah jajahan karena mereka berharap, bermimpi, menghayal akan menguasai wilayah jajahan. Sorry. Kemudian Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang santri. Dia seorang muslimah, bukan Kristiani pemakan babi. Kemudian Anda lupa, di Kristen itu tidak ada batasan usia umur wanita dikawini. Di Kristen kalau tidak ada Indonesia bisa kawin anak bayi.
Kenapa bisa kawini anak bayi di Kristen? Karena di Bibelnya ada, di kitabnya ada. Di mana di kitabnya Kristen bisa kawin sama anak bayi? Di Bilangan 31 nomor 40. Lagi-lagi tradisi Yudaism, usia 3 tahun sudah bisa dikawinin. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Sampai hari ini batasan usia wanita di Kristen untuk dikawini itu tidak ada. Berbeda di Islam, wanita dikawini pada saat mereka balik. Ulasan tentang baliknya wanita, masa haidnya wanita itu macam-macam, tergantung di mana dia besar, di mana dia kemudian berkembang, biologisnya berkembang di wilayah mana. Kalau orang Arab usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa haid. Nah, sementara dasar pijakan Islam itu ketika wanita itu haid, artinya wanita itu sudah siap untuk dibuahi. Kristen tidak ada. Mau kawinin dia baru lahir tadi pagi boleh. Orang wanita Kristen mau dinikahi baru 2 hari lahir boleh. Tidak ada dasar pijakan usia wanita dikawini di Karisteng. Kalau Anda membaca di dalam Bilangan 31 nomor 40 nomor 17 mulai 18 dan seterusnya, perintahnya bunuhlah semua wanita yang tidak perawan. Bagaimana caranya menyeleksi wanita-wanita ini perawan atau tidak? Dicolok toh? Dicolok pakai apa? Ibu jari kaki kah? Dicolok pakai apa? Supaya bisa dibedakan ini masih perawan, ini tidak. Disuruh berbaris di lapangan, habis itu suruh ngangkang. Disenter masuk pakai kamera 360 gitu. Lalu katanya bunuhlah semua wanita yang sudah bersetubuh. Bagaimana caranya dideteksi wanita yang sudah bersetubuh itu? Halo semua perempuan, berbaris, ngangkang, gerak. Nunggeng, gerak. Habis itu masukin tangan satu-satu. Agak longgar. Ini ada agak keset, kayak ada pasir di dalam. Ini apa ini? Menggigit. Oh, sakit. Kalau Bu Rasmi dimasukkan, wah, aduh, ada listrik di dalam. Itu pola. Itu pola dalam sebuah agama. Itu pola dalam sebuah agama. Karena agama nanti disebut agama ketika dia punya kitab yang dianggap suci. Kebetulan kitab Anda begitu bunyinya. Bunuhlah semua perempuan yang sudah bersetubuh. Dan ambillah semua wanita yang belum bersetubuh. Untukmu. Ambil untukmu. Mau diapain? Jadi bayi 3 hari, 2 hari, 3 hari. Untukmu. Ambil. Untuk apa? Isap. Sedot untukmu. Jadi di Kristen itu nggak ada ajaran kayak gitu, nggak ada ajaran seperti di Islam harus balik dulu dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Makanya Indonesia ini kan Kristen nanti di abad ke-16 baru Indonesia ini ada Kristennya. Sedangkan Kristen itu sudah dianut oleh orang-orang primitif dari sejak abad pertama. Udah dianut orang Roma, orang Yunani, semua di abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, itu sudah dianut. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari sono, penyakit LGBT itu dari sono, orang-orang yang ingin memuaskan birahi dengan alat-alat apa itu namanya itu dari sono, dari mereka negara-negara yang lebih dulu Kristen. Kristen Indonesia masih bagus-bagus. Kenapa masih dikelilingi oleh umat Islam? Kalau yang di luar negeri, yang masing-masing mereka ini, aduh, nggak aja, hei mama, angka perceraian di sana itu nggak ada, karena nggak ada istilahnya nikah. Mau nikah, mau puasa, bisa lagi. Kalau udah bosan ya bisa lagi, bisa lagi ketemu lagi, bisa lagi. Nanti punya anak baru disahkan di gereja kan gitu. Sudah sama suka mau laki sama babi juga bisa di sono. Jadi di Indonesia itu kayak baik-baik ditengok, sopan-sopan ditengok. Unsur apa yang membuat mereka baik-baik ditengok? Karena mereka dikelilingi oleh umat Islam yang berakhlak.
Coba deh sekali-sekali intip-intip wilayah-wilayah yang basis mereka deh. Tengok kelakuan mereka gimana. Kalau bukan tuak balok, kalau bukan balok tuak, kalau bukan topi miring vodka, kalau bukan topi miring topi bengkok. Ngok. Mata dunia memandang, bukan buta mata dunia itu. Ngok. Sopoyannya kalian, bagus-bagusnya kalian depan kami karena kami mayoritas. Kalau kalian yang mayoritas, kira-kira apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas ini? Ayo. Apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas kalau kalian yang mayoritas? Hah? Dulu datang lebih banyak kalian. Kenapa? Pada saat kalian datang dengan perlengkapan senjata yang lengkap, ya toh? Apa yang kalian lakukan? Menjarah, merampok, menjajah, mengintimidasi, menekan, meneror, membuat rakyat lapar, sengsara, kerja rodi, diperbudak. Itu kan? Orang-orang itu agamanya apa? Sama enggak dengan keyakinan Allah? Apa nama rumah ibadahnya? Sama enggak dengan rumah ibadah Allah? Apa nama kitabnya yang dianggap suci? Sama enggak dengan kitab yang lu anggap suci? Sama enggak? Sama? Belajar lagi loh. Kenapa lu sekarang agak-agak sopan? Kenapa sekarang kalian pada agak beringas? Kenapa sekarang kalian tidak haus darah kayak dia yang lebih mendahului kalian? Karena siang hari kalian bersama bertetangga dengan orang-orang yang berakhlak, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar lu pade, sadar. Sadar lu pade. Sadar? Syukur, alhamdulillah. Silakan yang lain. Ya, kita undang dulu ini seorang pekerja penjual tua di Bombay Utara, Ladusing. Orang kolot. Apa Ah, kabar orang kolot? Ladusing, ente lah ente. Mericik tuh berjahe. Nehi beribu malotong he. Pernikahan sama jenis gimana? Beribu Pernikahan malotong he. sama jenis gimana? Ayo pernikahan sama jenis. Ya pernikahan sama jenis umat apa? Islam. Ya kan? Oh, Ya, ya. ya kan? Di Indonesia Masuk ke loh. tema. Semua. Masuk Terus ke gimana tema si pembinasa keji. Mana? Tuh. Oh Markus, oh 21. Oh, aduh, pernikahan sama jenis. Kacau ya kau. Kau itu gimana? Masuk ke Pernikahan tema, sama masuk jenis ke itu tema. gimana? Ya di gereja lah, di mana lagi? Tema mana? Si pembinasa. Ya Kristen lah. Lewat lo. Siapa yang ada? Siapa yang Lu kitabnya yang budaknya ini lu, budaknya. di mana ada Budaknya kitab ini suci kan yang Arab kan, kau budaknya Arab. spesialiskan untuk Kau kaum budaknya Arab gay? kan? Aku tunjukkan. Aku tunjukkan di sini ya. Nggak bisa apa-apa. Budaknya Arab. Aduh, budak Arab susah. Aku Jadi budak tunjukkan Arab di sini ya. susah. Mana budak Arab? Aku tunjukkan di sini ya. Budak Arab ya. Aku Budak tunjukkan Arab di apa sini. kabar? Apa Aku- budak Arab? Udah budak Arab. Udah. Aku tunjukkan di sini Kau ya. nggak bisa apa-apa semua, nggak bisa apa-apa. Kau bukan itu, kau budak Arab, kau budak Arab ya. Aku tunjukkan di sini ya. Dari semua ya. Dadah. Aku tunjukkan di sini ya. Ini Bible spesial untuk kaum G. Nih dibuat di Amerika. Buku Bible dibuat untuk kaum G. Ada agama yang memfasilitasi kaum warna ini, guys. Ini kaum Ray punya Bible. Hebat agamamu ya, membuatkan Bible untuk orang-orang yang begitu ya. Nih, Bible khusus untuk kaum gay.
Mungkin karena ada yang apa kali ya, yang mengatakan bahwa dan seorang muridnya yang dikasihinya bersandar di balik bahu dadanya. Ini ya. Oh my God. Masalah generasi. Jadi teman, jangan memancing di air jernih, mending mancing di air keruh. Kalau kamu mancing di air jernih, maka akan nampak terlihat nyata isi dalamnya. Saya Bang Suma belajar dari sejak tahun 2018 sudah mulai. Kemudian 2008 saya memperdalam sampai hari ini. Jadi jangan kau memancing di air jernih. Karena kalau air jernih, apa yang nampak di dalam itu akan kelihatan semua. Yang ada di dalam nampak semua nanti. Oke, pengetahuan tokoh-tokoh agama itu belum seberapa dibandingkan kami ini yang siang malam menggeluti bidang ini. Kami mengkaji kitab kalian. Tidak ada disiplin ilmu yang kalian punya yang kami tidak punya. Nggak ada. Karena dasar pijakan untuk memahami kitab kalian itu yang penting bisa baca, punya akal, bisa menalar. Nanti ditinggal ditambah-tambah itu. Yang tidak ada Roh Kudusnya nggak bisa kemudian mentafsirkan segenap perut. Kami nggak mentafsirkan apa yang tertulis, itu kami uraikan. Seperti tema ini, sang pembinasa keji. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, nubuatannya jelas, menantang Sang Maha Tinggi, membunuh murid-murid yang kudus, menghentikan korban binatang, merubahnya menjadi korban lain, terus mengganti hari-hari raya. Siapa pelakunya ini? Siapa pelakunya? Anda akan mengatakan Islam. Oh enggak, Islam adalah satu rangkaian terpisah. Bukan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Yahudi untuk orang Yahudi yang kemudian dipakai di Al-Quran untuk ya, beda dengan satu warna, sedangkan PB ini kitab yang tidak dikenal oleh nabi-nabi, khususnya tidak dikenal oleh Yesus. Gitu saudara-saudaraku. Jadi jangan mancing di air jernih, karena Anda tidak paham Bible. Yang paham Bible itu saya, Anda nggak paham. Oke? Kalian butuh belajar bertahun-tahun. Minimal waraskan diri Anda dulu. Kalau mau diskusi, apalagi mau menghujat, mau menista, mau menuduh, mau memfitnah, dan seterusnya. Karena Bible akan pasang badan. Gitu ya. Halo, selamat sore. Silakan teman-teman non-muslim yang waras tapinya ya. Jangan yang cuman sakit hati, kasihan nanti aku tumpahkan semua isi kitab kalian, kan ndak enak juga toh. Jadi yang pernah belajar STT lah, jangan yang modal dengkol, modal kebencian, modal koar. Kecuali mau belajar, bukan mau menghujat. Kalau mau belajar silakan naik. Begitu saudara-saudara sekalian. Baik teman-teman, kita rehat dulu ya. Sini sudah maghrib. Nanti lagi insya Allah habis Isya kita bergabung kembali untuk membahas tema kita ini. Teman-teman Kristen yang memiliki pengetahuan tentang materi ini, tentang pembinasa keji di Bible atau dalam Al-Quran mungkin, silakan pelajari terjemahan Al-Quran itu sekuat Anda bisa. Habis itu Anda naik ke sini menghadapi saya untuk diskusi terkait dengan tema saya ini, terkait pembinasa keji yang membinasakan separuh penduduk bumi dengan mengatasnamakan Tuhan. Silakan hadir. Saya mengundang kalian, saudara-saudara, bapak-bapak pendeta yang saya hormati, bapak-bapak pastor,
adik-adik mahasiswa STT atau lulusan STT, hadirlah di sini sebagai perwakilan agama Kristen untuk membantah saya terkait dengan tema saya, sang pembinasa keji. Ya, tema ini boleh Anda arahkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, boleh. Kasih bukti, data, dalil. Saya juga akan memberikan bukti data bahwa yang dimaksud pembinasa keji ini adalah si A. Silakan ke sini. Kita diskusi, utamakan ilmu, jangan kebencian. Naik-naik mengumbar kebencian, naik-naik ya memperlihatkan ketidaksukaan. Ya. Jadi naiklah di sini sebentar habis Isya, hadapi saya dengan ilmu, ajak tokoh-tokoh gereja hadir ke sini supaya memberikan edukasi, karena saya yakin banyak saudara-saudara kita Kristen yang baik yang menyimak materi ini, yang mulai ragu dengan agama mereka, yang menonton saya berdialog. Nama saya alhamdulillah cukup dikenal di gereja, cukup dikenal di sekte-sekte yang ada. Bang Suma itu sudah memiliki nama di hati mereka, saudara-saudara kita Kristen. Jadi tolong tokoh-tokoh agama Kristen hadirlah di sini, temui Bang Suma. Saya Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, berbicara di sosmed dengan legalitas yang jelas, bukan hanya ece-ece. Saya bicara bukan tanpa ada dasar hukum. Yayasan saya resmi, visi misinya terdaftar di Hukum dan HAM, bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah sebuah yayasan yang diberi izin untuk melakukan dialog lintas agama di sosmed. Jadi tidak seperti apologet-apologet lain, hanya modal HP, modal akun TikTok, modal sedikit menghafal, buka kemudian TikTok komal untuk berdebat dengan orang-orang Kristen. Tidak modal begitu saya. Saya ini resmi, ketua pembina, resmi, sah di mata negara. Visi misinya berdebat, berdialog, edukasi dengan orang-orang non-muslim. Saya pembina, saya ada SK dari yayasan saya, di mana yayasan saya resmi dari pemerintah. Mereka sudah baca semuanya, anggaran rumah tangga dan seterusnya sudah dibaca, lalu disahkan. Visi misinya jelas, lalu disahkan. Izin-izinnya jelas, lalu disahkan. Ya, melalui notaris. Semuanya resmi untuk mengajak para pendeta, para pastor, misionaris, ya, untuk hadir di sini. Pena tua, pena patah, pena macet, semuanya. Lulusan STT, lulusan STO, STK, STI, STST, untuk hadir berdialog, berdiskusi dengan Bang Suma. Saya katakan sekali lagi, Al-Quran mengatakan jangan kau berdiskusi, berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali di antara orang yang zalim, di antara mereka boleh kau tegas, boleh kau keras, boleh kau lemparkan apa yang dilemparkan kepadamu. Tapi alangkah baiknya kalau kau memaafkan. Tapi boleh. Namun solusi terbaik, maafkan. Tapi boleh melempar timbangan yang sama beratnya dengan dilemparkan kepadamu. Kepada siapa? Orang-orang zalim. Boleh. Boleh. Jadi silakan Anda tinggal pilih. Anda datang dengan lemparan timbangan dari kiri, saya hadapi dari kanan, silakan. Tinggal Anda pilih. Oke. Tujuan saya dan tim saya mencerdaskan anak bangsa, menghalau pergerakan pemurtadan, dan menyadarkan umat Islam akan bahaya materi serta pergerakan pendangkalan